Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Az-Zahra dengan NIM 0210404075, Prodi Teknik Informatika kelas B. Di sini saya akan menjelaskan metode SAW atau Simple Additive Weight dan cara menjalankannya pada aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan pos sederhana. Metode SAW, metode Simple Additive Weight adalah salah satu metode yang digunakan dalam proses pengambilan suatu keputusan. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Langkah-langkah perhitungan metode SAW. Yang pertama, menentukan alternatif A. Yang kedua, menentukan kriteria sebagai bahan acuan. Yang ketiga, memberi nilai rating kecocokan pada setiap alternatif dan kriteria. Yang keempat, memberikan bobot W pada masing-masing kriteria. W sama dengan W1, W2, W3, W4. Kemudian yang kelima, membuat matriks keputusan X dari tabel rating kecocokan atau setiap alternatif A dan setiap kriteria C yang sudah ditentukan, di mana I sama dengan 1,2M dan J sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, proses normalisasi dengan cara menghitung nilai rating kinerja normalisasi atau RIJ yang C dengan rumus sebagai berikut. Jika J adalah benefit atau keuntungan, maka RIJ sama dengan XIJ dibagi maksimal dikali XIJ. Jika J adalah cost atau biaya, maka RIJ sama dengan minimal dikali XIJ dibagi XIJ. Kemudian dengan RIJ sama dengan nilai rating kinerja ternormalisasi, hasil dari perhitungan di atas akan membentuk matriks ternormalisasi. Hasil preferensi V didapat dari hasil jumlah perkalian baris matriks ternormalisasi dengan bobot preferensi W sesuai kolom matriks. P sama dengan sigma N, J sama dengan I, W dikali J dikali RIJ. Dengan V, ranking untuk setiap alternatif, WJ sama dengan nilai bobot dari setiap kriteria, RIJ nilai rating kinerja ternormalisasi. Jika dalam perankingan V nilainya lebih besar, maka itu yang akan terpilih sebagai alternatif. Contoh studi kasus, misalnya pemilihan kos sederhana. Pada studi kasus ini, kita akan menentukan tempat kos terbaik di sekitar kampus. Adapun kriteria yang akan digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kriteria biaya. Seberapa banyak biaya untuk tempat kos? Yang kedua, kriteria lokasi atau seberapa jauh lokasi tempat kos dari kampus. Kemudian yang ketiga, kriteria fasilitas atau seberapa lengkap fasilitas tempat kos. Dari masing-masing kriteria tersebut akan dibuat variabel-variabelnya, di mana dari setiap variabel akan diberi sebuah nilai bobot dalam bentuk angka. Angka-angka ini bebas mau ditentukan. Misal range dari 1 sampai 8 atau 1 sampai 100 atau 0 sampai 1. Pada studi di atas kita akan mengambil range dari 1 sampai 8. Di beberapa referensi ada yang menyebut ini dengan nama variabel atau ada juga yang menyebutnya dengan nama subkriteria. Tapi intinya sama saja. Dan di sini kita akan menyebutnya kriteria. Kemudian C1 kriteria biaya. Nilai bobot dari variabel yang akan digunakan untuk kriteria biaya yaitu semakin kecil nilainya semakin baik. Kenapa? Tentu kita sendiri ingin mencari tempat kos dengan biaya yang semurah mungkin. Jadi semakin kecil biaya yang harus dikeluarkan tentu lebih baik. Artinya semakin kecil
Artinya semakin kecil nilai bobot maka semakin baik. Nilai bobot untuk setiap variabel dari kriteria biaya yaitu yang pertama biayanya yaitu kurang dari 2 juta yaitu bobot nilainya 1. Dan yang kedua 2 juta sampai 2 juta setengah yaitu bobot nilainya 2 dan seterusnya. Karena di sini nilai bobot yang semakin kecil semakin baik, maka kriteria biaya masuk ke dalam kategori cost. Seperti kita ketahui di metode SAW itu ada 2 kategori atau tipe kriteria, yaitu cost dan benefit. Untuk contoh kategori benefit kita akan bahas nanti. Yang kedua kriteria lokasi, nilai bobot dari variabel yang akan digunakan untuk kriteria lokasi juga sama, yaitu semakin kecil nilainya semakin baik. Kita ingin mencari tempat kos dengan lokasi yang sedekat mungkin dari kampus. Jadi semakin dekat jaraknya dengan kampus tentu lebih baik. Artinya semakin kecil nilai bobot maka semakin baik. Nilai bobot untuk setiap variabel dari kriteria lokasi yaitu misalnya yang pertama kurang lebih 500 meter itu bobot nilainya 1 dan yang kedua 500 sampai 1 kilometer yaitu bobot nilainya 2 dan seterusnya. Yang semakin kecil semakin baik, maka kriteria lokasi juga masuk ke dalam kategori cost. Kemudian kriteria fasilitas, nilai bobot dari variabel yang akan digunakan untuk kriteria fasilitas, yaitu semakin besar nilainya semakin baik. Tentu kita ingin tempat kos yang fasilitasnya selengkap dan senyaman mungkin. Jadi semakin lengkap fasilitasnya tentu lebih baik. Jadi semakin besar nilai bobot baik. Nilai bobot untuk setiap variabel dari kriteria fasilitas yaitu yang pertama fasilitas tidak lengkap bobot nilainya yaitu 1 dan yang kedua cukup lengkap yaitu bobot nilainya 5 dan seterusnya. Sekarang aturannya berbeda dengan 2 kriteria sebelumnya. Karena nilai bobot yang semakin besar semakin baik, maka kriteria fasilitas masuk ke dalam kategori benefit. Jadi kriteria C1 dan C2 masuk kategori cost. Kriteria C3 masuk kategori benefit. Bobot kriteria dari setiap kriteria yang digunakan semuanya akan diberikan nilai bobot. Mengambil keputusan memberikan bobot setiap kriteria yang akan datang survei atau kuesioner. Ini adalah kriteria yang sudah terbobot. Setelah itu disederhanakan. Pada studi kasus ini ada 3 tempat kos yang akan menjadi alternatif, yaitu yang pertama kos Polimawar, yang kedua kos Seruni Permai, dan yang ketiga kos Teratai Asri. Selanjutnya, setiap alternatif diberikan variabel untuk masing-masing kriteria sesuai dengan keadaan dari alternatif tersebut. Seperti contoh di bawah ini. Seperti contoh pada gambar pada layar. Kemudian dari tabel sebelumnya lalu dikonversi menjadi nilai bobot sesuai dengan masing-masing variabel. Seperti terlihat pada gambar. Kemudian selanjutnya dibentuk matriks keputusan seperti berikut. Dari matriks keputusan ini dilakukan proses normalisasi matriks keputusan X dengan perhitungan sebagai berikut. R11 merupakan variabel baris pertama ke kolom pertama di mana di sini nilainya 2 karena kolom pertama merupakan nilai untuk kriteria C1 yang bertipe cost. Jadi rumusnya adalah mencari nilai minimum dari kolom pertama yaitu 3 yang berarti 1 dibagi nilai R baris pertama kolom pertama yaitu 2. Jadi 1 dibagi 2 dan hasilnya sama dengan 0,5 dibulatkan 2 angka di belakang koma. Perhitungan seperti tadi dilakukan untuk semua nilai yang ada pada matriks keputusan X. Dan ini adalah hasilnya.
Kemudian diperoleh matriks ternormalisasi R dari hasilnya. Selanjutnya akan dilakukan proses perhitungan mencari nilai akhir yang didapat dari total hasil perhitungan bobot preferensi B dikalikan dengan matriks ternormalisasi R. Kemudian ini adalah hasilnya. Dari hasil perhitungan A2 mempunyai nilai terbesar, maka alternatif A2 yaitu kos Seruni Permai yang direkomendasikan untuk dipilih sebagai tempat kos. Selanjutnya, ini adalah saya akan menjelaskan cara menjalankan aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan kos sederhana. Selanjutnya, ini adalah tampilan halaman utama dari aplikasi sistem pemilihan kos. Langsung saja kita klik mulai. Di sini saya mempunyai 3 tempat kos yang akan menjadi alternatif. Seperti tadi yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Kita akan melihat kos yang mana yang paling direkomendasikan. Yang pertama, kita pilih kos Purimawa, kemudian harga per tahunnya 2 juta sampai 2 juta setengah, kemudian jarak dari kampus kurang dari 500, kemudian kita tambah. Kemudian kos Seruni Permai. Kemudian kurang lebih harga per tahunnya kurang dari 2 juta. Kemudian jarak dari kampus sampai 2 km. Kemudian fasilitasnya yaitu cukup lengkap, langsung kita tambah. Kemudian kos teratai asri yaitu 2 juta sampai 3 juta. Kemudian ini adalah rekomendasi kos terbaik yaitu kos Purimawar. Jadi kesimpulannya adalah semakin kecil bobot kriteria biaya dan kriteria lokasi, maka semakin baik kualitas kos yang dipilih, dan semakin besar bobot kriteria semakin bagus kualitas kos yang dipilih. Itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.